Hey YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Farizon, memang udah pernah review yang ini, cuman ini pun ada bedanya. Ini Farizon SV dengan Tab medium, tapi yang di highlight sama Mamang sekarang ini dan ada di Gias juga, yaitu yang ini. Ini adalah Farizon V8e. jadi sebetulnya SV ini spesifikasinya, dalam-dalamnya, dan jarak tempuh segala macamnya udah dibahas sama Mamang pada video yang ini. Itu mirip banget, cuman yang membedakan adalah dari atapnya. Yes, sekarang mungkin sudah bisa masuk ke MBZ karena udah banyak masukan yang aduh nggak bisa masuk MBZ gitu ya. Tapi walaupun dilihat begini aja, ini adalah ukuran yang bukan yang high roof, ini adalah yang medium roof yang tingginya adalah 2180 mm. Yang MBZ itu 2,1 juga ya. Ya bisa lah, dikit-dikit lah, bisa mungkin bisa. Dan Mamang seneng juga, ini pernah viral juga karena ini dengan bodi segede gini, kap mesinnya kecil sekali, itu gitu ya, versi EV. Udah pokoknya dilihat aja speknya di situ dan pengen tahu detail-detailnya ada di situ. Cuman yang membedakan adalah itu atapnya dan dalamnya. Dalamnya sekarang yang SV ini itu sudah improve, lebih bagus jok-joknya, lebih eksklusif, dan di tiap row dia ada USB-nya tuh buat ngecas yang sebelumnya nggak ada, dan hardboardnya juga diperbaiki, di-improving menjadi lebih bagus. Dalam-dalamnya mirip-mirip, dan kalau ini medium roof, Mamang tingginya 172 cm. Pada saat itu yang high roof, Mamang bisa berdiri sempurna. Tapi kalau di sini, iya memang gitu. Ya, gitu ya. Terus kelegaannya di tiap row tuh hampir mirip-mirip. Kalau Mamang tinggi 172 cm, dia sudah mentok. Gitu ya. Walaupun ada yang namanya reclining. Kasihan tapi yang belakang segini lah. Ini masih oke lah buat perjalanan dari Bandung Jakarta. Gitu ya. Dan kapasitasnya ada 16 penumpang. Gitu ya. Ini lebih bagus nih, waktu itu kan beletot-beletot. Ya, ini lebih bagus. Yes, ini adalah Farizon V8e yang bentuk depannya hampir mirip-mirip. Cuman sebetulnya ya kalau dibilang ganteng-gantengan yang SV-nya sih. Yang ini memang depannya mempresentasikan mobil barang tapi dengan futuristik yang ada gitu ya, dengan lampu DRL di sini, lampu sennya juga menyatu di sebelah sini, ada LED proyektor juga. Terus udah nggak ada yang namanya fog lamp karena LED aja udah cukup gitu ya. Terus di sini udah disediakan, kalau mau ditambahin fog lamp lagi bisa-bisa aja gitu ya. Nah, kalau yang Farizon SV itu kecil kapnya terus bodinya gede. Yang ini kayaknya ya. Oh, normal. Oke. Nah, di sini kelihatan engine-nya tuh di bawah-bawah sana. Dia punya tenaga lumayan, 120 horsepower dengan torsi 190 Nm yang ada di FWD ini. Ini front wheel drive. Kelihatan sekali motor elektriknya di situ. Sip. Sebetulnya tenaganya cukupan untuk bodi segede gini. Ini kalau nggak salah gross weight-nya 3,6 ton. Dia punya panjang hampir 5,4 meter keseluruhan dan punya wheelbase 3600 mm dengan baterai yang ada di bawah. Baterainya kapasitinya 65 kWh. Nah, dengan baterai segitu dia punya jarak tempuh 428 dengan metode WLTC. Apa sih Mang WLTC itu? Ada bagian dari WLTP. Jadi kalau ada WLTP di bawah itu ada sub-sub termasuk WLTC-nya. Dan itu untuk uji di mana mobil ini di berbagai kecepatan dia menghabiskan baterai segitu gitu ya, untuk 428 km. Dia pakai velg kaleng seperti ini. Dia punya spesifikasi 195/70 ring 15 LT. LT-nya adalah light truck gitu ya. Cukup. Dia pakai baut 6. Wow. Depan cakram, belakang juga cakram. Terus untuk ngisinya di sini dia udah DC, dia bisa nelen listrik sampai 100 kW. Yang artinya kalau dengan gitu 20 ke 80% yaitu 35 menitan saja. Cukup cepet ngisinya. Terus spionnya lumayan besar, mengkotak, ada LED di bagian samping. Handle pintunya juga model tarik dan di pinggirnya ini adalah model geser gear. What the dog doing? Ngapain Pak? Bertapa. Pintu sampingnya
gesernya bukannya lebar sekali, dan ini nggak dikasih peredam apapun ya, karena memang untuk mobil barang atau cargo van, jadi V8i. Nah, V8i ini nanti sama Farizon akan ada versi blind van seperti ini atau ada versi passengernya. Bisa dilihat nanti di Gias ya. Kita lihat belakangnya. Bentuk belakangnya Mamang suka untuk Farizon V8i ini. Jadi proporsional, taillightnya besar-besar, tapi ada satu yang mengganjal Mamang yang sebagai agak-agak OCD gitu ya Mamang ya. Apa coba? Ini. Terus backcamnya ke kiri. Tapi nggak apa-apa, lucu-lucu aja sih menurut Mamang sih. Terus Mamang suka Farizon itu dari build quality-nya. Mamang suka kuat-kuat, solid-solid gitu. Ada yang pesaingnya itu emang agak sesuatu gitu di bagian material bodinya terutama. Untuk bukaan pintunya bisa dibuka seperti ini, terus ada juga di gini, begitu ya. Tuk. Jadi nggak kemana-mana nih kalau kena angin. Terus juga dia bisa dibuka sempurna dan di sini itu ada pernya, tuh. Jadi kalau misalnya kena angin, wah, oh my god, tidak. Ini bisa kebuka dengan enaknya, ada pernya. Terus kalau kebuka lebar seperti ini gimana Mang? Kayak gini, tuh. Gede sekali. Jadi kalau ruang dalam ini dihitung-hitung kabinnya seluas 7,9 meter kubik. Nggak tahu tuh mau dimasukin apa aja. Tapi kalau sebagai Mamang lihat-lihat gitu ya, ini bisa masuk motor matic yang kecil-kecil. Itu sebanyak 6 biji atau sampai 7 biji. Tapi miring-miring semua ya. Bisa 7 tuh. Perkiraan Mamang. Oke, kita lihat dalamnya yuk. Ayo. Dalamnya. Farizon Mamang juga selalu suka, dalamnya tuh solid gitu. Ini kalau Mamang lihat kayak gini aja, nggak seperti kayak mobil barang. Ini mobilnya agak-agak mewah yang harganya sekitar ya 200-300 jutaan gitu ya. Untuk mobil penumpang beneran gitu. Atau mungkin yang versi passengernya bisa di value-nya lebih-lebih. Karena lihat, bagus gitu loh, solid-solid semua. Nggak ada yang kretek-kretek, ini bukan pintunya juga unik, ada di depan sebelah sini, ada buat naruh-naruh botol yang banyak sekali. Bagian pinggir kursinya dia pakai vegan fabric, ini beda sih, jadi agak-agak halus ya, naik. Enaknya, seneng ya kalau punya mobil listrik kayak gini. Mamang tuh suka mobil van, atau kenapa, mobil yang gede-gede itu Mamang suka. Oke, dashboardnya simple aja, lurus. Di atasnya keras-keras, ini mobil barang ya, jangan dikomplain mengenai material plastik yang keras-keras, memang sudah wajar, keras-keras semua nih. Cuman desainnya tergolong, kata Mamang ya, ini adalah simple, tapi nggak bisa dibilang mewah juga. Cuman ini nggak akan ngebosenin, dashboard seperti ini. Buat nyimpen-nyimpen di sini bisa, nyimpen-nyimpen lagi, nyimpen-nyimpen, tuh banyak. Terus ini tuh ada head unitnya, loh kemana Mang? Padahal mobil ini sudah ada yang namanya Bluetooth, atau kalau pengen ditambahin Android Auto gitu ya, ini tinggal copot aja. Itu ada kabel-kabel yang di sebelah situ tuh, masuk gitu. Bisa ditambahin ini, dia kayak modular jadinya. Simple dashboardnya, termasuk instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini aja deh. Nah, instrumen clusternya seperti ini. Ini pintu yang mana aja yang kebuka itu udah ada semua. Terus juga di sini adalah persenan baterai di sebelah sini, persenan baterai 100%. Terus juga di sini, ini apa kalau gitu ya? Temperatur? Oh enggak, ini adalah untuk powernya. Ini powernya RPM lah kalau di motor, kalau di ICE. Terus ini adalah kapasitas baterainya. Nih, ini adalah untuk berapa jaraknya, 428 untuk 100 km. Nah ini juga bisa dirubah nih dengan menekan tombol ini. Terus, nah menjadi dynamic, jadi 351 km ya, ambil aja di sini ya. Tapi sebetulnya untuk speknya ada di sini 428 km untuk standar range-nya. Nah di sini juga ada average power consumption-nya, bisa dirubah-rubah. Tuh, ini apa aja statusnya, apakah yang nyala, AC-nya nyala atau segala macem. Terus juga ini untuk medianya, dan di sini untuk settingnya. Settingnya ada apa aja Mang? Nah, kayak pernah lihat ya, kayak Toyota ini. Vehicle tuh ada apa aja, energy recovery-nya bisa dirubah-rubah, mau heavy, auto atau auto, ada auto, wah keren banget nih ada auto. Terus juga ada back,
ada overspeed, pengen dikasih tahu berapa gitu ya. Terus ESC-nya ESC off atau enggak. Hill descent controlnya ada on, ada off, maintenance. No, balik lagi. Oke, ke pinggir sini ada language, ada unit yang mau dipakai, mileage-nya mau kilometer atau per mile. Udah. Terus balik lagi. Fault-nya ada apa aja, udah balik lagi. Cukup lengkap loh ini. Lengkap ini. Terus ada tripnya, ada odometernya. Cukup oke. Setirnya, Mamang suka. Mamang kayak pernah lihat di mana setirnya? Kayak setir Honda loh. Honda tuh begini. Terus bagus menurut Mamang untuk mobil barang sih bagus ya. Nih kan ada pengaturan MID di sini, tombol-tombolnya tadi Mamang udah tunjukin juga. Terus juga combination switch-nya ini untuk gear, ini untuk wiper, sen, dan lampu utama headlight gitu ya. Jadi udah lengkap. Nih lihat nih, masih ada tombol fisiknya loh, Mamang suka loh. Masih ada temperaturnya, terus juga ada ini pemanas AC gitu ya. Terus juga ada front defogger, ada sirkulasi luar ke dalam, ada tombol hazard, ada tombol AC, ada mode apa nih? Oh, mode AC ini. Mode AC. Terus ada off AC sama pengaturan fan AC ya. Simple. Dah. Terus drive mode-nya ada nggak, Mang? Ada. Jadi drive mode-nya ada di tombol di kanan sendiri. Nah, di sini ada tombol-tombol. Ini ada V2L-nya, ada drive mode, eco sama normal doang. Terus ada parking brake gitu ya, rem tangan jari. Ada auto hold-nya juga. Terus ada manual leveling headlamp. Jadi sudah lengkap. Terus Mang, dari cara duduknya gimana, Mang? Ini untuk cara duduknya, untuk sebuah mobil blind van atau mobil barang, Mamang udah merasa lebih dari cukup enak nih posisi nyetirnya. Itu ya. Tuh, setirnya di bawah, terus juga setirnya juga udah tilt steering tapi belum teleskopik, udah cukup. Dashboardnya juga di bawah, visibilitasnya juga luas. Enak duduknya. Terus di sini depan bisa untuk 3 orang. Dan di sini ada cas-casan nih. Ada USB-C dan ada power socket. Udah sih, ini cukup menarik. Apalagi yang versi passengernya. Bisa menjadi saingan utama dari Wuling Mitra. Dah. Oh iya, untung ngasih tahu. Iya, bisa untuk 3 orang, tapi kalau untuk 2 orang. Wah, ada cup holdernya. Jadi menurut Anda bagaimana mengenai Farizon V8 ini? Silakan komen di kolom komentar dah. Iya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.